Sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aphodia Katarina Pusenkerai, NIM 1703030099, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas B semester 7. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ketujuh, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, dengan judul buku Kontinuitas dan Perubahan Kesejahteraan Negara. Pada bagian yang pertama, Irlandia dan perubahan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan sebagai subjek penelitian sama kolosal dengan raksasa, dari keinginan, penyakit ketidaktahuan, kemelaratan dan kemalasan itu diisi dengan pemberantasan. Ini karena dalam beberapa hal terdapat pertumbuhan yang relatif baru dari bidang penelitian tertentu. Ada 4 tema dalam penelitian ini: analisis kemunculan dan pembangunan negara kesejahteraan, teori krisis WS, studi tentang WS ketahanan, dan sejauh mana penghematan terjadi perlawanan politik dan kelembagaan. Penelitian ini membuat kontribusi untuk ketiga dan keempat dari tema-tema ini dengan menganalisis perkembangan pengoperasian jaminan sosial di Republik Irlandia dari tahun 1981 hingga 2016. Jaminan sosial di sini mengacu pada tunjangan tunai yang dikelola oleh Irlandia Departemen Perlindungan Sosial Pemerintah. Pada bagian yang kedua, memahami perubahan kesejahteraan sosial. Apakah negara kesejahteraan menulis ulang ketentuan jaminan sosial mereka? Dewasa negara-negara kesejahteraan Eropa diberi karikatur pada tahun 1990-an sebagai tanah beku untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap perubahan. Setelah 1 dekade lebih jauh penelitian, karikatur itu dibalik untuk menggambarkannya sebagai pencairan negara kesejahteraan yang berubah. Beberapa pengamat melihat perubahan yang sedang berlangsung sebagai sangat signifikan. Mereka telah mengarah pada kesejahteraan baru negara. Tujuan bab ini adalah untuk menempatkan perubahan dalam konteks teoretis dan secara khusus untuk menguraikan institusionalisme, teori yang paling meyakinkan pendekatan radikal untuk perubahan WS dan yang diterapkan dalam kasus ini. Bab ini dilanjutkan dengan menguraikan latar belakang kemunculan perhatian ilmiah tentang perubahan WS dan kemudian meninjau yang berpengaruh modernisasi dan logika pendekatan politik. Kemudian kelembagaan baru dijelaskan, penerapan khususnya untuk memahami keamanan sosial. Bagian ketiga, munculnya jaminan sosial di Irlandia. Bab ini mendokumentasikan perkembangan jaminan sosial hingga tahun 1981, meninjau literatur analitis yang ada tentang kemunculan keamanan sosial di Irlandia, dan mempertimbangkan implikasi dari pola-pola untuk memahami perubahan pasca 1981. Bab ini merangkum perkembangan dari 1920 hingga 1981. Yang paling awal, ketentuan dialihkan dari Inggris sebelum kemerdekaan politik, pensiun dan tunjangan pengangguran usia tua atau teruji kemampuan diperkenalkan direduksi pada tahun 1908 dan 1911 masing-masing. Reformasi sebelumnya dilakukan secara universal, populer, dan yang terakhir kontroversial. Ada oposisi ketentuan perawatan medis dari Catholic Hierarchy dan Profesi Medis Irlandia dimediasi melalui Partai Parlemen Irlandia. Dalam acara tersebut, ketentuan perawatan medis tidak diperkenalkan, satu dari dasar di mana mereka ditolak dan digunakan nanti kontroversi, ketidaksesuaian asuransi sosial yang seharusnya di sebagian besar ekonomi pedesaan. Bagian keempat, jaminan sosial di Irlandia 1981 sampai 2016, sebuah kerangka analisis. Bab ini menjelaskan kerangka kerja untuk analisis empiris. Pertama, itu menguraikan metodologi studi kasus. Kedua, ia menempatkan keamanan sosial Irlandia
dalam konteks komparatif dan kemudian menggambarkan sistem jaminan sosial pada tahun 1981. Bab ini berlanjut dengan gambaran umum tentang bagaimana konteks teks jaminan sosial berubah dan garis penalaran induktif tentang bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi jaminan sosial. Pendekatan institusionalis yang diadopsi dalam studi ini seperti yang dikemukakan pada bagian kedua, menyeratkan kecil n atau tunggal n desain penelitian dan studi kasus dari puncak negara masing-masing atau program jaminan sosial atau periode pemerintahan adalah strategi penelitian yang sangat umum. 5. Jaminan sosial, pengeluaran dan manfaat. Bab ini beralih ke analisis data pengeluaran nasional untuk bidang sosial, keamanan, dan tren manfaat. Analisis manfaat memungkinkan kita untuk mengukur satu aspek jaminan sosial, apakah tepat bagaimanapun untuk digunakan data pengeluaran, mengingat Esping-Andersen peringatan politik negara kesejahteraan atau WS bukan tentang pengeluaran. Ini yang pertama argumen yang menentang penggunaan data pengeluaran. Mereka tidak menganggap konsep berbohong tentang hak-hak sosial. Argumen kedua berkaitan dengan jenis data pengeluaran yang mulai digunakan secara luas dan kemudian menjadi dikreditkan. Data yang sangat teragregasi seperti pengeluaran jaminan sosial atau PDB biasa disebut sebagai ukuran upaya kesejahteraan. Jelas tindakan seperti ini menggabungkan sejumlah pengaruh demografis perubahan, pilihan kebijakan, dan sebagainya. Ketiga, analisis WS tidak diperhatikan hanya dengan efek perubahan kebijakan berupa perubahan pengeluaran, tetapi juga dengan proses dan dinamika jangka pendek dan jangka panjang. Ini tidak terlihat dalam analisis yang sepenuhnya mengandalkan pengeluaran, karena hubungan yang panjang, kompleks, dan mungkin melingkar antara perubahan kebijakan dan pengeluaran. Bagian yang keenam, perubahan kebijakan. Analisis interpretatif bab ini berfokus pada kebijakan tentang hak atas manfaat, seperti siapa yang menerimanya dan dengan syarat apa. Dalam konteks ini, mengacu pada kebijakan pertimbangan dan pendapat pembuat kebijakan seperti pejabat kebijakan dan para menteri dan undang-undang serta ketentuan aktual yang mereka buat. Metodologi dalam bab ini adalah dokumenter dan mengandalkan 3 hal sumber spesifik. Pertama, bagian tentang jaminan sosial dalam laporan anggaran tahunan disajikan kepada Dail oleh Menteri Keuangan. Kedua, tinjauan resmi yang diterbitkan atas sistem jaminan sosial atau aspek utama kebijakan. Ketiga, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial tahunan. Sumber-sumber ini memungkinkan kami untuk membuat catatan pembahasan kebijakan dan perubahan. Analisis hukum dan pencarian kebijakan untuk apa Claassen dan Van Oorschot menggambarkan sebagai prinsip-prinsip yang berubah, membedakan perubahan hukum dan kebijakan dari perubahan jumlah penerima dan pengeluaran, seperti yang dianalisis di bagian kelima. Ada beberapa kejadian berulang tema dan pekerjaan kebijakan tentang struktur jaminan sosial tentang rentang waktu itu. Pergeseran dari paternalisme ke pekerjaan berorientasi jaminan sosial, ketahanan modal asuransi sosial, dan upaya untuk memodernisasi sistem tunjangan berbasis keluarga. Bagian ketujuh, asuransi sosial dan ketergantungan jalur. Salam panjang untuk Beveridge. Analisis dokumenter dan perbandingan rinci jaminan sosial di 1981 dan 2016 menunjukkan kontinuitas yang berbeda dan mendasar. Kontinu dan perluasan sistem asuransi sosial bergaya Beveridge dan pendampingan. Sumber terdekat dari kontinuitas ini adalah Komisi tentang Kesejahteraan Sosial atau CSW, seperti yang ditunjukkan pada bagian ke-6 dalam laporannya tahun 1986. Komisi dihadapkan pada pilihan strategis untuk pengembangan masa depan jaminan sosial dan mengadopsi penalaran yang cukup
eksplisit dan bergantung pada jalan di memperdebatkan sistem bergaya Beringer yang lebih lengkap. Pearson telah memperingatkan definisi dan aplikasi itu. Ketergantungan jalan berkisar dari klaim yang sangat hambar bahwa sejarah penting definisi yang lebih spesifik, bahwa proses sosial tertentu mengikuti lintasan yang secara inheren sulit untuk dibalik karena adanya apa yang disebut efek umpan balik. Bagian ke-8, kontinuitas dan arus, bantuan penghasilan anak. Bab ini menjelaskan bagaimana pola perubahan kebijakan ini diterapkan untuk bantuan penghasilan anak atau CIS. Ini dimulai dengan meringkas pengembangan sistem saat ini dan dilanjutkan dengan mendokumentasikan analitis dan kritik populer terhadap kebijakan dan pada akhirnya penghematan anak manfaat. Bab ini diakhiri dengan penjelasan kelembagaan tentang tidak adanya perubahan kebijakan yang mendasar. Irlandia memiliki 3 instrumen dukungan pendapatan anak pada tahun 1981, anak manfaat, tunjangan pajak untuk anak tanggungan, dan anak berkualitas, meningkatkan ke sosial asuransi dan pembayaran bantuan penerima dengan anak tanggungan. Sejak pertengahan 1970-an dan seterusnya, terjadi penurunan bertahap nilai sebenarnya dari tax allowance dan substansial meski tidak teratur peningkatan 2 pembayaran tunai. Bagian ke-9, pensiun negara, layering dan penghematan. Bab ini menganalisis pensiun di Irlandia dan dimulai dengan gambaran umum tentang sistem pensiunnya pada saat penulisan. Bagaimana Irlandia mengembangkan sistem ini adalah subjek dari catatan sejarah yang mengikuti. Lalu baru-baru ini perubahan kebijakan diuraikan dan ditafsirkan. Narasi menunjukkan evolusi Irlandia menuju pensiun asuransi nasional bergaya Beveridge sebagian besar selesai pada awal 2000-an. Kebijakan kemudian dimulai di jalur untuk memperluas penyediaan swasta dan mengurangi penyediaan publik. Ini arah baru sudah dikenal secara internasional, tetapi pola perubahan Irlandia mencerminkan baik sistem pensiun yang berkembang dan khususnya dinamika Irlandia. Schulze dan Moran diproklamasikan 1 dekade lalu di mereka kisah politik pensiun Irlandia bahwa Irlandia berbeda. Pada bagian yang ke-10, pencari kerja, konversi dan pasif menjadi aktif. Bab sebelumnya menunjukkan bahwa ada cukup banyak kontinuitas dalam jaminan sosial Irlandia. Manfaat dan layanan bagi ployet telah berubah bagaimanapun. Collins dan Murphy mengidentifikasi reformasi yang signifikan dan menyarankan agar narasi kebijakan saat ini masuk Irlandia, sementara tidak separah wacana anti kesejahteraan Inggris melayani mempersiapkan opini publik untuk perlakuan yang lebih keras terhadap pengangguran. Seperti itu, perubahan kebijakan akan menempatkan Irlandia dalam karakter arus utama internasional terangsang oleh aktivasi yang mengutamakan pekerjaan dan persyaratan yang lebih kuat. Pengaktifan tetap sangat kontroversial dan telah menjadi banyak merendahkan deskripsi. Rafas karikatur aktivasi sebagai eskalasi of coercion menunjukkan kecurigaan yang mendalam yang dipandang, menetapkan latar belakang sejarah, dan kemudian mengulas perubahan-perubahan terkini dalam layanan dan tunjangan bagi pencari kerja. Kemudian membahas suatu pertanyaan pura-pura pusat gravitasi dalam ketentuan pencari kerja dulunya ditempati oleh skema community employment, sebuah konversi prinsip aktivasi ke bentuk pasif intervensi. Itulah materi yang saya paparkan mengenai kontinuitas dan perubahan kesejahteraan negara. Sekian dan terima kasih.